Jadi Tuhan jalan ini. Jadi di sini ada kehendak Bapa yang harus dilakukan. Nah ini. Jadi nggak masuk syurga ya, kalian ya, melainkan Dia yang melakukan. Sebab tidak ada kehendak Bapa itu menyuruh menyembah kepada Yesus, itu nggak ada. Nah kan? Nggak ada. Nah malahan Bapa mengatakan apa? Harus menjadikan Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Itulah kalian Kristen banyak makan babi kan, otak kalian sumbat, nggak bisa membedakan mana Tuhan mana manusia. Tuhan jadi manusia, bodoh sekali kan. Nah okey, aku lanjut ya. Nah di sini dikatakan apa lagi nih? Nih pada hari terakhir nih banyak orang akan berseru kepadaku. Ku di sini siapa? Ku di sini Yesus lah. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu nih, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ini yang melakukan mukjizat, yang melakukan bernubuat, mengusir setan ni siapa? Dalam nama Yesus ni siapa? Cuba ku tanya kalian Kristen, siapa? Cuba ku tanya. Yang melakukan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus itu siapa? Muslim. Mana ada Muslim itu dalam nama Yesus, mana ada? Ya kalian lah Kristen, bro. Ya kan? Kalian lah ini. Jadi kalian itu yang melakukan ini. Jadi apa dibilangin Yesus itu? Nih di sini apa dikatakan oleh Yesus itu? Nih di sini. Kita baca ini. Ini aku menyampaikan dan kalian catatlah, ini pelajaran yang bagus ya, nggak pernah diajarkan di gereja. Aku udah jelasin banyak kali, kalian nggak mau catat, masalahnya bodoh kan? Itu. Jadi di sini dikatakan apa nih? Jadi pada hari terakhir mana? Bentar. Pada hari terakhir nih. Pada hari terakhir pada waktu itulah aku ni siapa? Yesus itu akan berterus terang kepada mereka. Mereka ni siapa mereka? Mereka ni kalian lah Kristen, bro. Kan? Kalian lah. Kan kalian tadi yang bernubuat, mengusir setan, kan kalian. Kan? Nah, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku ni siapa aku ni? Aku ni Yesus itulah. Kan? Aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu siapa? Kalianlah Kristen, bro. Yang tadi itu bernubuat semua tadi itu, mengusir setan. Nah, enyahlah daripadaku. Enyah daripada siapa? Daripada Yesus. Kalian enyah, dihalau kalian. Suka-suka hati mau masuk syurga. Tak kenal kesian ke? Nah, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalian itu pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang membuat kejahatan kemana dia? Ke neraka jahanam. Ya, jangan lagi kalian Kristen mengatakan kalian Kristen pasti masuk syurga, kalau otak kalian ya. Jadi harus kalian catat, ini pelajaran yang penting ya, ini nggak pernah diajarkan di gereja dan kalian catat. Mungkin begitu bang anak baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun soalan-soalan yang lain sebelum aku lanjutkan kepada materi yang lebih berat. Luar biasa ya. Ya. Ini selalu bilang menghujat oten botol. Coba katanya, kenapa? Jawab katanya. Silakan pendeta. Baik. Soalan bagus ya. Soalan bagus ini penting juga untuk aku menjawab kepada orang-orang ya, sebab memang ini pertanyaan yang selalu juga ditanyakan. Malahan aku ini di framing mengatakan, Hayas, ngapain kau manggil oten botol oten tu kenapa? Benar kan? Ini harus aku jawab sebab ini penting juga, sebab kalau ini enggak dijawab akan dijadikan suatu fitnahan kepada gue, mengatakan aku menghujat dan sebagainya. Harus aku menjawab sesuai dengan data-data yang ada di bimbel.
Jadi yang paling penting ya, ini kan banyak, malahan teman-teman muslim juga banyak bertanya kepada aku kan, pendeta besar Ahayas yang amat besar sekali, yang smart, handsome, ganteng, manis ya, pandai menabung, bertanya ke aku ya, kenapa kamu selalu memanggil Oten itu botol, kenapa? Dan ataupun mereka bertanya, kenapa Oten itu selalu ditanya apa jawabnya apa, kenapa, benar kan? Jadi ternyata di Bible ya, itu ada nubuatan, ada penggenapan untuk Kristen menjadi botol, ada di Bible itu. Nah, ini harus penting untuk kita untuk kita menjawab tentang ini ya, supaya jangan sampai nanti di framing dikatakan Ahayas menghujat lagi. Aku kan menjawab pakai data ya Tan ya. Ini pertanyaan, jadi aku harus jawab. Nggak mungkin seorang pendeta besar yang amat besar sekali nggak menjawab. Ini soalan, nah kan? Nah, soalan bagus ya. Nah, iya jadi harus tahu di Bible ni ada nubuatan, ngerti ya? Ada nubuatan, ada penggenapan. Nah, jadi Kristen ini memang dilahirkan ataupun memang sudah dinubuatkan untuk menjadi botol. Ini aku udah menjawab berulang kali ya, tapi Kristen ni nggak mau catat, bodoh. Ya, nih di sini aku kasih datanya supaya kalian pintar sedikit lah ya Kristen ya. Ini kalau ngomong-ngomong, oh nggak ada, kami dinubuatkan untuk menjadi botol, itu nggak ada. Apalah kadang-kadang Kristen bodoh ini ya. Itu sebab kalian ketika membaca Bible harus yang benar. Jangan hanya pergi gereja, hanya mendengar kata pendeta. Itulah kalian bodoh sampai meninggal. Ya nggak ngerti Bible. Menuhankan manusia. Itulah. Ya, nah ini katanya. Nih, Ten. Jadi harus tahu di Bible itu ada nubuatan, ada penggenapan. Jadi Kristen memang sudah dinubuatkan untuk menjadi botol. Di mana? Di sini. Di Yeremia 4:22 TB. Ini nubuatan untuk Kristen menjadi botol. Kaget kan kalian gak Kristen kan? Kaget kan? Itulah aku bilang baca Bible. Enggak pernah baca Bible itu sebab ketika kita menampilkan data kalian pelongok, kaget kalian. Wah, ini Bible. Ini Bible. Baru tahu kan kalian kan? Itulah aku bilang bodoh. Nah, ini di Yeremia 4:22 TB. Di sini jelas ini nubuatan di Perjanjian Lama. Kita baca ya. Nih. Sungguh bodohlah umatku itu. Ini. Mereka tidak mengenal aku. Aku di sini siapa aku? Ini Tuhan kalian di Bible, bukan aku. Aku hanya membacakan aja, bukan aku yang bilang. Nah, aku ini pendeta besar membacakan apa yang tercatat di Bible itu. Nah. Nih, dan tidak, di mana tadi? Nih, aku coba ulang. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Nah, jadi kalau kita bertanya, kenapa itu botol, Oten botol, Oten botol itu apa ya? Ya ini jawabannya di sini. Bodoh tambah tolol. Jadi botol. Gampang kok ngertinya. Apa yang susahnya? Nah kan, gampang itu sebab Bible harus belajar, harus teliti dan. Ini kalian pula bertanya pula kepada aku, menanya diri sendiri. Pendeta besar, kenapa ya kami botol? Lah, kalian pula nanya. Kalian yang botol, kalian nanya ke aku pula. Tapi nggak apa-apa, aku jawab ya. Aku jawab pakai data. Nah, jadi ini nubuatan untuk kalian Kristen menjadi botol, bodoh dan tolol. Jadi harus tahu di Bible jika ada nubuatan, benar kan? Jika ada nubuatan, pasti akan ada penggenapan dan penggenapan. Di mana penggenapannya, pendeta besar? Nah, soalan bagus ya. Nah, ini yang kalian harus catat ini dan jangan hanya pergi gereja pelongok. Jadi ada penggenapan. Setiap nubuatan pasti akan ada penggenapan. Jadi ya. Iya. Ya.
Itu ada tamu Pak Pendeta itu. Silakan, silakan. Siapa? Itu Piong, Koi, Piong. apa Koi? Bagaimana apa? Kamu apa? Kristen? Katolik lah. Dia nggak mau dibilang Katolik. Kristen. Katolik. Iya, selamat bergabung ya agama ini ya. Berarti masih betul ya. Baik. Sebentar ya. Piho ya. Jadi aku ingin menjelaskan sedikit tentang ini sebab banyak Kristen ini mengatakan aku ini framing oten botol oten. Mereka nggak ngerti. Jadi aku jelaskan sedikit ya supaya kita pintar sedikit lah. Nah ini. Jadi jelas tadi aku udah menjawab tentang nubuatan Kristen. Nanti bisa sebentar lagi aku buktikan ya. Mungkin mumpung ada Kristen satu orang di sini ya. Katolik katanya. Katolik ya. Nah, Katolik. Nah, jadi di sini ya. Jadi tadi nubuatan. Di mana penggenapannya pendeta besar, yang amat besar Kristen itu harus menjadi botol itu di mana? Di sini. Nah, itulah sebab harus membaca Bible, harus mengkaji, Yoten. Bodoh, ya. Kalau ngomong-ngomong Muslim menghujat, kita tuh membaca Bible kalian, gampang membacanya kok, bukan susah. Nah, ini, ya. Di mana? Blur. Di 1 Korintus 4. Titik bertindih 10 TB 10 botol. Nih di sini. Jadi ini penggenapan untuk Kristen menjadi botol. Tadi nubuatan, nah kan? Nubuatan harus digenapin. Itu konsep di Kristen. Sama konsep di Kristen tu tentang doa banyak dosa. Harus tahu gimana ingin mengetahui banyak dosanya. Banyak bulunya, banyak dosanya. Sedikit bulunya, sedikit dosanya. Nah, itu konsep tentang dosa di Kristen. Itu sebab Kristen ada aktivitas mencukur bulu di gereja sana. Itu harus tahu kalian ya. Cuma enggak dipublishkan ataupun enggak diwar-warkan kepada orang luar. Nah kan? Takut pula nanti ada yang nyolong bulu. Guys, tip-tip layar. Ya. Nah, layar. jadi di sini adalah penggenapan. Jangan lupa kirim donatnya. Penggenapannya. Tip layar, guys. Sebentar bang, Tip layar, guys. Abang masuk bang, bang Peho. Ada minum tadi bang? Gak ada ya? Bang Peho. Ada minum gak, barusan? Gak ada ya? Jadi aku harapkan teman-teman Kristen ya, kalau minum di gereja jangan mabuk di kaum muslim ya. Jadi kalau minum di gereja mabuk di sana, jangan minum di gereja yang mabuk di sini. Ya pusing aku melayani kalian Kristen dulu ya. Nah ini penggenapan untuk Kristen menjadi bodoh. Kita baca ya. Nih, di mana? Di sini. Korintus ini. Kami bodoh oleh karena Kristus. Nah, kami ini siapa? Kami ini gampang cari taunya. Kami ini yang nulis Korintus ini siapa? Ya Paulus. Yang percaya kepada tulisan Paulus ini siapa? Ya Kristen lah. Kristen. Kan? Nah, jadi cara baca gimana? Cara bacanya Kristen. Bodoh oleh karena Kristus. Nah, itu. Itu sebab Kristen kalau nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia, mana utusan, mana yang mengutus, ya bego lah kalian mendengarkan kata pendeta aja kalian, kan? Nah, ya bang, Cari di mana itu? PO. Itu Alkitab cari di mana itu? Kamu ada Bible ada nggak? Bible? Tidak ada. Itulah kalian Kristen ini ya. Itulah kalian Kristen. Itu sebab banyak Kristen ya hanya mangut-mangut aja pergi gereja sana. Nah kan? Mangut-mangut aja kalian. Ini bukti salah satunya bahwa ini pehok ini ya. Pehok ini. Ini buktinya. Bible nggak ada kamu. Kenapa kamu nggak ada Bible? Coba aku tanya. Kenapa? Mangut-mangut aja pergi gereja sana.
Inilah salah satunya yang ku bilang ya. Jadi itu sebab ketika kalian Kristen pergi gereja, ayo kasih tahu ya, bukalah Bibelnya. Coba aku tanya nih, Pehok, kamu benaran Kristen, Katolik ya? Katolik kamu ya? Macet. Itulah ya. Itu sebab ini bukti. Ini antara salah satu buktinya. Nih, jadi jelas ada nubuatan, ada penggenapan. Nah kan? Nah, buktinya apa? Ini salah satunya. Nah kan? Salah satu. Pasti Kristen kalau naik ke koma Muslim itu. Nah kan? Ditanya apa, jawabnya apa. Nah kan? Ditanya apa, jawabnya apa. Nah kan? Ditanya A, jawabnya B. Ditanya B, jawabnya C. Ditanya C, ya pergi ke mana-mana perginya. Kristen bodoh, tergenapi gak? Tergenapi di 1 Korintus 4 titik bertindih 10 TB digenapin, kan? Nah itu bukti yang pertama. Bukti kedua yaitu kalian Kristen hari Minggu pergi gereja. Nah ini esok ni pergi gereja ni, kan? Bibel dibawa tapi Bibel diketek, sama pendetanya. Bibel dibawa tapi diketek, gak baca ke jemaat, gak baca, sibuk nyukur bulu. Itu sebab banyak Kristen jemaatnya bodoh, nggak ngerti Bibel, ketuhanan masih nggak ngerti. Bapak bukan anak, anak bukan bapak, bapak bukan Roh Kudus, Roh Kudus itu anak, anak itu Allah, Allah itu bukan Roh Kudus, Roh Kudus. Pusing mendengarkan kalian. Nah kan? Siang. Iya, selamat Pendeta siang. jangan marah-marah, disapa tamunya pendeta. Jangan marah terus. Disapa dulu tamunya, silakan. Iya, dari tadi nggak disapa. Silakan pendeta. Ya, Bang Pihok, pagi Bang. Bukan Bang, itu yang di bawah Bang. Bukan Pihok Bang. Ada yang di bawah itu Bang. Ya, ada dua nih Bang Pihok dengan Bang Muda. Disapa dulu pendeta. Yang hikmat gitu loh, jangan marah-marah terus. Dari tadi kok marah-marah. Nggak jelas. Ya, silakan Bang Muda ya. Mungkin bukan apa sih aku pagi-pagi ini jadi aduh gimana ya. Silakan. Iya. Siapa ini? Bang Muda. Pagi Bang Muda. Bacaannya nggak jelas ini. Ya. Bang Muda apa? Kristen Yang Bang bicara ya? ini siapa yang bicara ini? Soalan bagus. Soalan bagus. Hajasi ya. Host ya yang bicara ya. Inilah aku bilang sebentar ya Bang Moda ya. Inilah aku bilang kepada pihak pemerintahan ataupun pihak government ya. Binalah sekolah ya. Sekolah itu sekolah asas bertanya, dengan sekolah mungkin belajar membaca mungkin ya. Tangkap nih semua Kristen masuk ke sekolah itu belajar. Iya, betul. Bang Moda, gimana Bang Moda? Islam cium batu hitam menghapus dosa. Maksudnya apa sih yang lu tanyakan? Yang lu bicara ini apa? Mengenai apa batu hitam? Dari tadi kok ini mengenai apa? Minum kencing onta. Jadi begini, lu mau minum kencing onta? Lu minum kencing onta biar lu sembuh dari sakit, bukan ke dokter, tapi lu minum kencing onta lu sembuh dari sakit. Oh, bisa. Kalau macam abang pernah makan roti jelai Bang? Roti jelai. Lu pernah minum kencing onta ya? Sekarang kencing onta di Arab udah mau ditutup. Gak pernah, kencing onta diganti sama kencing manusia. Oh gitu ya. Kalau abang pernah makan roti jelai Bang? Roti jelai pernah makan nggak? Lu pernah minum kencing onta nggak? Gak pernah Bang. Abang juga bilang berarti lu belum pernah ke Arab. Makanya lu ke Arab minum kencing onta biar lu jangan sakit. Itu kan di sana, bukan di aku itu. Oh gitu ya kencing onta. Cuma begini Bang Moda ya. Kalau abang pernah makan roti jelai itu Bang, ya lu pernah minum kencing onta penghapus dosa, pencium batu hitam penghapus dosa. Dari kapan batu hitam menghapus dosa? Ini kan perintah Tuhan Bang kan. Aku pun nggak tahu juga. Aku pun baru baca juga kan. Baru baca yang mana nih kencing onta? Aku baru baca Bibel masuk aku Bang. Biar kami semangat. Gimana lu baca tuh di mana kencing onta? Nah ini kan perintah Tuhan di Bibel Abang ya. Ini kan aku nggak tahu Bang, ini aku kan baru baca. Iya, lu baca di mana? Nah kita baca ya Bang, ini kan perintahnya, gitu kan? Makanlah roti itu seperti roti jelai yang mudah, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Nah, Bang udah ini Bang, ini kan perintahnya. Bang udah.
Aku kan nggak tahu kan bang. Aku kan baru-baru baca kemarin gitu loh bang. Ini kan Oh, perintah gitu ya. Yesus nih. Gila. Gimana bang? Udah aku lakukan bang. Kotoran manusia itu apa pendeta besar? Harus jelas ya kotoran manusia. Gitu nggak bisa framing juga bang. Baik, aku kan hanya membacakan. Mungkin bang Moda bisa jelasin bang. Ini kotoran manusia nih apa nih bang?